Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GBDI LCD Magelang. Kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Hari ini kita akan kembali merenungkan Renungan 79 dengan satu tema nama baru. Ya, nama itu memiliki satu arti yang kuat ya bagi kita. Dengan nama kita dipanggil, dengan nama orang dapat mengenal kita ya, dan nama biasanya itu diberikan oleh orang tua kita atau siapapun yang memberikan nama itu dengan disertai harapan, disertai doa, bahkan nama itu melekat menjadi karakter ya di dalam kehidupan kita. Nah, renungan kita tentang nama yang baru itu berarti ketika ada perubahan nama, ya kadang-kadang ada orang yang berubah nama karena ingin berubah situasinya, berubah keadaannya. Ya ada beberapa orang yang punya hubungan yang baru, kesempatan yang baru, identitas yang baru, sehingga mengubah namanya. Ya, dalam Alkitab kita juga melihat ada beberapa orang yang mengalami perubahan nama dan juga karakter-karakternya itu kemudian juga mengalami perubahan. Ya, Abram menjadi Abraham, ya, yang menjadi punya arti bapak orang beriman. Yakub menjadi Israel, ya, yang tadinya penipu artinya jadi orang yang berjuang bersama dengan Tuhan. Simon menjadi Petrus, ya, menjadi seorang yang punya punya nama artinya batu karang yang teguh. Sebelumnya dia mudah terombang-ambing, ya, tetapi kemudian menjadi seorang yang teguh seperti batu karang. Nah, pembacaan kita hari ini dalam Yesaya pasal 62 ada semangat yang sama ya yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang di Yerusalem. Ya, saya ingin kita merenungkan Yesaya 62 ayat 4 dan 5. Yesaya 62 ayat 4 dan 5. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikian Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, ada satu ungkapan yang sungguh istimewa ya. Umat Israel dikatakan kamu tidak akan lagi disebut kota yang sunyi, kota yang ditinggalkan ya. Tetapi kamu akan menjadi sebuah kota yang menjadi kota kegembiraan ya, yang tadinya namanya tidak berarti ya menjadi sesuatu yang artinya sangat luar biasa. Ini adalah saat yang sangat luar biasa ketika Yesaya mengungkapkan nama Israel itu digantikan ya. Yerusalem, hai umat Israel, engkau tidak lagi ditinggalkan, engkau tidak lagi disingkirkan, engkau tidak lagi sunyi, tapi engkau adalah kota yang penuh sukacita. Ya, untuk mengerti mengapa nama ini, apa artinya bagi bangsa Israel ya, mengapa disebutkan kota yang sunyi ya, kota yang ditinggalkan. Karena kita lihat di latar belakangnya Israel itu setelah mereka terpisah ya, kemudian mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun ya untuk kemudian bahkan beberapa generasi ditawan, mereka harus tinggalkan negerinya, terpisah dari keluarganya, bahkan terpisah dari Tuhan ya. Selama bertahun-tahun mereka memimpikan Yerusalem ya, mereka ingin kembali ya, tapi kemudian mereka melihat bahwa Yerusalem pun mengalami kehancuran ya, sehingga mereka mengalami olok-olok ya. Sehingga itulah sebabnya mereka disebutkan mengalami kota yang sunyi ya, kota yang ditinggalkan. Nah, ini pun yang dapat jadi gambaran buat kita ya. Ada kondisi-kondisi di mana kita menghadapi tantangan, mengalami kesulitan dalam hidup. Lalu dalam semua masalah yang kita hadapi dalam dunia ini ya, dunia ini kadang-kadang memberi kita nama, label ya. Nama apa yang dunia ini panggil kepada kita? Ah, kamu tuh bodoh. Wah, kamu itu tidak berguna. Wah, kamu orang yang gagal. Wah, kamu orang yang rusak. Ya, mungkin ada banyak nama-nama yang lain ya, yang dunia ini berikan kepada kita, dunia ini sebutkan kepada kita. Wah, kamu tidak berhasil, kamu tidak bisa untuk mencapai sesuatu yang baik ya. Ada banyak label-label yang dunia ini berikan kepada kita, sehingga kita kadang-kadang
punya nama kita sendiri, tetapi kita menaruh nama yang diberikan oleh dunia, label yang diberikan dunia kepada kita. Ya, dan kadang-kadang itu membuat kita merasa bahwa kita ini seperti ditinggalkan, seperti kemudian ada dalam kesunyian, seperti dalam kegagalan yang terus-menerus. Tapi hari ini bersama dengan apa yang diserukan oleh Yesaya, ya, kepada umat Israel, ya, seruan yang sama ada bagi kita. Mungkin kita pernah mendengar atau sementara mendengar dunia ini, orang-orang di sekitar kita memberi kita label yang tidak baik, menyebut kita, memanggil kita dengan nama-nama yang merendahkan, nama-nama yang membuat negatif. Tetapi ada harapan, nama yang baru, seperti Yesaya yang disebutkan, engkau akan disebut kota kegirangan. Mengapa? Ya, nama itu bisa disebutkan karena sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi Israel. Meskipun mereka mengalami banyak hal, ya, mereka mengalami ditawan, mereka mengalami kesulitan, itu karena kesalahan mereka, karena mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi sesungguhnya kasih Tuhanlah yang kemudian hadir kembali. Kasih Tuhanlah yang memulihkan, kasih Tuhanlah yang memperbaharui mereka. Itu sebabnya ketika mereka mau kembali kepada Tuhan, kita melihat di Yesaya 62 ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ya. Ketika kita ada di dalam kegagalan, ada dalam kesulitan, mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, sehingga ada nama-nama yang orang sebutkan atas kita sebagai orang yang gagal, orang yang tidak mampu, orang yang tidak berguna. Mari kita ingat ada harapan di dalam Tuhan. Dia yang sudah menebus kita, Dia yang mati di kayu salib. Kenapa Dia mau mati? Karena Dia mau menebus kita. Dia mau mengampuni kita dari kegagalan kita, dari kesalahan kita, dari kerusakan hidup yang mungkin kita sudah lakukan atau mungkin kita alami hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika ada kegagalan, ada hal yang tidak baik, ada nama-nama yang orang sebutkan atas kita, ya, kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Ayat 12 berkata, orang-orang tebusan Tuhan. Dia selalu hadir, mau memberikan penebusan, pengampunan bagi kita. Tuhan mati di kayu salib memberikan pengampunan bagi kita. Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan pengharapan bagi kita. Tuhan mati di kayu salib untuk memberikan pemulihan bagi kita. Sehingga semua nama-nama yang tadi negatif kepada Yerusalem kemudian bisa diubahkan, namamu diberi nama yang baru, nama yang berarti kegirangan. Kalau kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunannya, lalu datang untuk kembali bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, lalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Nama kita akan menjadi nama yang baru. Sama seperti Abraham diubahkan, sama seperti Petrus diubahkan, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain, Paulus diubahkan, kita pun dapat diubahkan dengan nama yang baru. Mungkin nama kita tetap sama, tetapi perilaku kita bukan lagi menjadi orang-orang yang rusak, yang lemah, yang rusak akan diperbaharui dalam Tuhan, yang lemah akan dikuatkan dalam Tuhan. Anda yang mungkin selama ini orang mengatakan kepadamu gagal, katakan di dalam Tuhan aku menjadi berhasil. Mungkin ada yang mengatakan kepadamu engkau orang tidak berguna, katakan dengan iman di dalam Tuhan aku menjadi orang yang berguna. Hari ini sama seperti ada pengharapan yang disebutkan oleh Yesaya. Oleh karena Tuhan kita dapat mengalami pembaharuan. Pegang janji Tuhan, hiduplah di dalam janji Tuhan. Datang kepada Tuhan, cintai Tuhan, kenal Tuhan dengan baik. Ya, lalu hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga sesuatu yang baru ada dalam hidup kita. Ada nama yang baru, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Puji Tuhan.
Kiranya renungan kita hari ini dapat menjadi pengharapan yang baru bagi kita. Sebelum kita menutup renungan ini, ya saya ingin membacakan ada kesaksian-kesaksian yang sudah diberikan melalui nomor yang kami berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur ya ada satu kesaksian di mana ada seorang yang bekerja di luar kota dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam hal masalah finansial di dalam bidang pekerjaannya. Dan kami sungguh bersyukur untuk kesaksian ini. Kita juga bersyukur untuk kesaksian-kesaksian kesembuhan-kesembuhan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dan juga kita bersyukur atas sekolah Pantai Kosta yang dapat memulai tahun ajaran yang baru. Kita percaya Tuhan terus memberikan sukacita, semangat ya kepada anak-anak yang akan bersekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan Bapak Ibu yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau juga menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, dapat menyalurkannya melalui WhatsApp di 0813-2742-0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam Engkau ada nama yang baru, ada pengharapan yang baru yang kami dapatkan karena Engkau yang menebus kami, karena di dalam Engkaulah kami beroleh pengharapan. Hari ini kami berdoa buat setiap kami. Mungkin ada ungkapan-ungkapan atau nama-nama yang orang sebutkan, label yang orang sebutkan atas kami yang tidak baik, yang negatif. Hari ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau beri kami pengharapan yang baru, beri kami nama yang baru, sukacita yang baru, kegirangan yang baru di dalam Engkau. Kami mau bertobat, kami mau tinggalkan hidup yang lama, dan kami percaya ada pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, punya semangat yang baru, punya sukacita yang baru untuk terus hidup bersama dengan Engkau di dalam pengharapan kekuatan yang baru. Keluarga GBDI LCD Magelang hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kami cintai itu. Kami menaikkan tangan kepada perintah-perintah-Mu yang kami cintai, dan kami hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.